Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi rohli sodri wa yasir lil amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi saya akan menyampaikan pengalaman-pengalaman saya di saat saya dalam kehidupan. Saya dulu tuh hanya sedikit testimoni sedikit saja. Saya tuh keluarga besar orang Nasrani, keluarga saya dulu. Bapak saya dulu kan juru tulisnya Belanda. Jadi bapak saya itu dulu lulusan sekolahnya sekolah kelas 6. Kelas 6 itu kalau dulu namanya HIS, Holland Island School. Ada yang Ongkoloro juga ada, sekolah Ongkoloro, ya, ada sekolah rakyat. Jadi lurah saja cuma boleh SR itu sekolah rakyat Ongkoloro, ya loh. Sebeda Ilan School, dari sekolah Ongkoloro. Ayah saya kelas sekolah HIS itu boleh pakai sandal, boleh pakai sepatu, boleh pakai celana panjang itu. Jadi saya dulu waktu kelas 6 SD sudah fasih dalam berbahasa Belanda, karena setelah bapak saya meninggal saya nggak ada yang saya ajak omongan tuh nggak ada. Ya akhirnya semua lupa, tapi kalau diajak bicara yang sampel-sampel saja saya masih bisa sedikit-sedikit bisa. Nah, di sini saya sebagai orang hidup itu akan mencari hakikat hidup yang sejati, seperti yang saya pelajari dalam ilmu kejawen, ya toh. Jadi jangan dikatakan ilmu kejawen itu lepas dari Al-Quran, tidak bisa. Kalau sekolah agama itu sekolah akhirat, itu produksi Timur Tengah. Kalau sekolah bagian teknologi, kimia, fisika, kedokteran, matematika, geometri, ya, itu dianggap sekolah dunia, asalnya dari negara barat. Ini tidak boleh seperti itu. Bahkan mungkin masih berlaku ya bagi mahasiswa umpamanya itu seringkali bahwa belajar ilmu-ilmu umum itu dianggap lepas dari agama. Itu tidak berpikir Islami secara itu. Semua itu ada kaitannya. Nah, di sini saya mencari hakikat hidup. Saya sering juga belajar dengan orang-orang yang saya sukai, orang tua. Nah, di sini saya akan sedikit, karena ini waktu sudah malam ya toh, dalam itu seringkali namanya ada suluk apa itu ya toh. San soyo daluarara sabyor lintangku nemedap tete sonyo tengah wengi lumrang gandaning puspita kareng yaning budyanira sang Dwijawara mrangengen lir swaraning watu prangta manungsung sarining kembang ya marmo ingsun lunga hangikis ing wengi angulati sarah saning tunggal sampurnaning laku kabeh sing pandhita sadunung hangupati sarining urip wekasane lor lan kidul wekasaning jati wenang suruping Raditya Wulan reming netra kalawan suruping pati layap liyeping aluyuk pindha pesating sumpena sumusupe rasa kang sejati. Nah, ini tadi kumbang manungsa masuk untuk mencari sarinya hidup adalah madu. Lah sini ya marmo ingsun lunga hangikis ing wengi hamba-hamba diam pergi di waktu malam. Melek. Makna orang Jawa yang ingin melihat sarah saning tunggal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kudu betah melek, maka Allah tidak pernah
ngantuk dan pernah tidur menjamahnya, ya huwal hayul qayyum tak butuh sinatu wala naum. Nah, mengurus makhluk hidup kekal selama-lamanya. Nah, maha hidup tentunya kalau menurut akal sehat hanyalah gabungan antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Di sini ada ayat kursi juga, walayu itu nabi sa'in min ilmihi ilah bimasa, dan mereka tidak mengetahui tentang ilmu Allah melainkan dengan kehendaknya. Di sini ilmu, di sini kursi jus sama wati wal art, kursi bukan dimaksud kursi beneran. Kalau kursi beneran ya Anda harus terjun di masyarakat, cari masa supaya Anda mendapat kedudukan yang berupa kursi di DPR maupun di MPR, eksekutif, yudikatif, legislatif, itu Anda silahkan mencari. Itu nanti ujung-ujungnya kan punya kekuasaan, tapi kekuasaan yang oleh orang-orang manusia, kekuasaannya sebentar saja, maka disalahgunakan seringkali ya. Power 10 to corrupt, buat power absolute to corrupt. Ya, biasanya orang yang mempunyai kekuasaan itu Lord Acton dari Inggris itu tahun 1915. Jadi orang yang mempunyai kekuasaan, dia justru cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Bukan hanya korupsi, kekuasaan akan disalahgunakan itu pasti. Sampai Lord Acton berbicara seperti itu. Nah, di sini di waktu malam inilah kita cegah guling, cegah dahar lan guling. Seringkali makan yo dikurangi, ya. Men ngeleh, rodo ngeleh. Jane sedino ping 3 cuman sekali nggo ngelehi barang sing ora bener. Nek engko iso luwih tenan, jane mangan sedino sehari 3 kali, jadi sekali, cuma sekali, itu wong luwih bakal diparingi kaluwihan kalian Gusti Allah, bakal diberi suatu kelebihan oleh Allah. Ini orang Jawa loh, mungkin semua orang Indonesia juga seperti itu. Mungkin jangan dikatakan nanti di luar, di bawah pohon, di musik ini ada itu nggak ada digagas. Pokoknya anjing menggonggong kafilah tetap berlalu gitu aja. Yang penting kita tujuannya menghadap Allah. Itu untuk apa toh? Untuk angulati sarasaning tunggal tuh, untuk melihat yang tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Begitu indahnya alam semesta ini, ya. Dialah maestro atau seni lukis yang memperindah dunia alam seisinya. Untuk hangulati sarah taning tunggal sampurnaning laku kabeh sing pandhita sadunung hangu padi sarining urip. Untuk kesempurnaan tata laku mesti kita umumnya kita berguru kepada para pendeta-pendeta di mana saja Anda berada. Tapi pendeta ini nanti ora dedunung radumunung ning sejatine kanggo kagungan padunungan, punya wilayahnya yang paling jelas sekali, walaupun di mana-mana ada, tapi yang kita rasakan ada di dalam diri kita sing pandhita sadunung. Itu apa? Untuk ngupadi sarining urip, untuk mencari hakikat hidup, sarinya hidup tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah spiritual agung yang sejati di sini nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus bertauhid. Terus di sini wekasaning luar lan kidul, wekasaning jati wenang. Jadi antara kutub utara, kutub selatan, wekasannya jati wenang punya kuasa yang sejati, selalu berputar terus. Itu porosnya kutub utara, kutub selatan. Ilmunya ini berputar, makanya dunia inilah kita harus bisa ngawuri ubeng jagat, ya. Laku jantrane ngawrip, cokro manggili nanging jagat. Kita harus tahu, kita harus membaca alam semesta itu, apa yang akan terjadi, ya. Kalau seorang sufi adalah ngerti sak durunge winara, maksudnya sudah diberitahu sebelum manusia itu tahu. Semua Allah yang kita dekat dengan dia, kita akan diberi petunjuk bahwa besok akan terjadi seperti itulah. Kita akan diberi petunjuk kalau kita benar-benar dekat dengan dia siang malam, sewaktu-waktu selalu ingat kepadanya. Disinilah punya kuasa sejati, ya. Terus suruping raditya wulan. Inilah kehidupan seperti apa ya, rembulan yang bercahaya. Itu
surup, sudah mau angslup, mau habis, mungkin malamnya sudah mau habis, bulannya sudah mau tenggelam di barat, sebelah barat. Nah di sini reming netro kalawan suruping pati. Jadi seakan-akan kita tuh reming netro kalawan suruping pati, hidup, tapi hidup ini seakan-akan dalam kematian, ya. Wa ruh juna, itu ada di dalam Al-Quran, itu ada tulijul laila finahari wa tulijul nahara filaili wa tukhrijul haya minal mayiti wa tukhrijul mayita minal hayi. Nah, engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Itu artinya apa? Kalau penjenengan pengen tahu, tolong saya diberi, ya, dikritik. Ini sebenarnya maknanya seperti inilah: keluarkanlah yang hidup dari yang mati, dan keluarkanlah mati dari yang hidup. Berarti ono urip sakjroning pepati, pepati sakjroning urip. Lah nek uripe mung sakjroning pepati, ya toh, itu Anda harus bisa mematikan segala nafsu-nafsu, ya toh, amarah, sufi'ah, luamah, dan seluruhnya. Harus bisa memadamkan nafsu-nafsu itu. Neng nek urip, neng nek mau pepati sakjroning urip, orang tuh mau apa? Kelihatannya hidup, tapi dia bangkai-bangkai yang berjalan. Lalu gimana? Ya kan? Kehidupan hanya dalam suatu kematian kok. Nah, kalau kematian dalam kehidupan, nah, Anda bisa menjelaskan nanti. Saya tidak terlalu lama menjelaskan, nanti itu panjang sekali, karena ini termasuk apa ya? Kausa prima, saling kuasa menguasai hidup dan mati. Ada hidup bisa dimatikan, yang mati bisa dihidupkan. Inilah antara keduanya punya kekuatan yang sama, hidup dan mati. Aslinya itu tidak ada mati, akan hidup kekal selama-lamanya. Kalau nanti saya ungkap terlalu panjang, nanti juga sedikit berbahaya, karena orang yang tidak mampu berpikir, berakal cerdas ini nanti pasti saya akan dikatakan orang penyesat yang paling padahal ini kausa prima itu istilahnya A minta kepada A. Ini saya contoh ya. Jadi A menyembah, A di sini juga yang disembah. Jadi dia nyembah, yang disembah juga menyembah, saling sembah menyembah. Saya tidak akan terlalu panjang seperti itu. Nah, disinilah kita akan masuk layak luyuk pindo pesating sumperno sumusupe roko sang sate. Jadi dalam lek ayam kalanya ketok urip ning mati, ketoke mati ning urip. Ini karena apa? Ini adalah kesepian, supaya kita tuh bisa wening, neng, neng, nung, nong, nang. Ini 5 vokal ini bisa diartikan kekuatan-kekuatan Allah yang dalam bentuk-bentuk huruf ini. Nanti kalau saya terjemahkan bisa sampai besok pagi, sampai besok-besok nggak akan habis, karena ilmu Allah tidak bertepi. Kalau kita yang cerdas terus dituntun terus, tuntun nggak tahu, tuntun lagi nggak tahu, tuntun lagi. Wa alamaka malam takun tak lamun. Dialah yang mengajarkan sesuatu yang kita tidak tahu, akan diajar terus oleh Allah, dididik terus oleh Allah. Nah itulah masuknya kok rosokan sejati itu tadi sudah masuk ke dalam diri kita. Itulah hakikat yang saya rasa yang sejati ning rasa mulaan olahan rasa ning Allah ini akan menimbulkan suara-suara yang menuntun kita ke dalam jalan kebenaran untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang agama itu malah saling bertengkar, saling jelek sana jelek sini, jatuhkan sana jatuhkan. Padahal agama benar-benar sarana infrastruktur sana yang paling utama untuk manusia untuk mencari Tuhan dan kembali kepada Tuhan kita, sangkan paraning dumadi. Kita asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, ya. Makanya mari kita semua kalau bisa jangan sampai yang baru sekarang ya loh dibicarakan tentang Habib Ba'alawi itu ya seperti itu, biarin aja. Saya sendiri sok-sok agak tersinggung, bahkan terhina, katanya Habib yang terbodoh saja itu lebih mulia 70 kiai yang alim. Coba ini, coba orang seperti kita, seperti orang Indonesia itu apa yang mau menerima seperti itu, ya toh? Makanya mari kita bersama-sama semua kami doakan masyarakat Indonesia supaya merasakan
damai sejahtera, ya, bahagia, jaya udara, damai di bumi, sejahtera di hati. Sekap semanten, ya, kita monggo sedaya suka parisuka gumyah mumbul ing kono, ya, kita nderek hamumunci agung asusanti sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.